Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulurku semua, salam satu budaya. Selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu diberkahi rezeki yang melimpah. Amin. Pernah nggak sih kalian merasa curiga sama pasangan kalian? Kok kayaknya dia banyak alasan? Sering hilang tiba-tiba, atau tiba-tiba berubah sikap? Bisa jadi, itu bukan cuma perasaan kalian aja. Karena ternyata, dalam ilmu weton, ada beberapa weton yang memang punya kecenderungan lebih besar buat selingkuh. Wah, siapa aja tuh? Dan yang paling bahaya, siapa sih yang menduduki peringkat nomor 1? Yuk, kita bahas sampai habis. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kalian, dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar, biar hidup kita makin berkah. Dalam primbon Jawa, weton gak cuma dipakai buat melihat karakter seseorang, tapi juga bisa digunakan untuk mengetahui kecenderungan sifat dalam hal asmara. Ada beberapa weton yang konon lebih sulit untuk setia dibanding yang lain. Tapi ingat, ini bukan vonis mutlak ya, karena yang namanya kesetiaan itu tetap balik ke pribadi masing-masing. Tapi gak ada salahnya kita waspada. Yuk mari kita bahas teman-teman. Berikut ini adalah beberapa weton yang konon punya kecenderungan lebih besar untuk berselingkuh. Weton ke-1 yang konon punya kecenderungan berselingkuh. Weton Rabu Kliwon. Pemilik weton ini dikenal misterius dan sulit ditebak. Mereka punya daya tarik yang kuat, tetapi juga sering menyimpan rahasia. Karena mereka suka menyendiri dan sering merasa tidak dipahami, kadang mereka mencari pelampiasan di luar hubungan utama. Kenapa Rabu Kliwon sering selingkuh? 1. Cenderung merasa kesepian. Ketika pasangan tidak memahami mereka mencari kenyamanan di tempat lain. 2. Sifat misterius. Mereka tidak mudah terbuka dengan pasangan, sehingga pasangan seringkali merasa ada yang disembunyikan. 3. Daya tarik yang unik. Banyak orang penasaran dengan mereka, dan ini seringkali berujung pada kedekatan yang tidak disengaja. Berikut ini cara menghadapi pasangan Rabu Kliwon. Pertama, bangun komunikasi yang lebih dalam dan terbuka. Kedua, jangan terlalu menekan atau memaksa mereka untuk selalu terbuka. Ketiga, berikan kepercayaan, tetapi tetap waspada terhadap perubahan sikap mereka. Weton kedua Senin Pahing. Orang yang lahir di weton ini dikenal sebagai pribadi yang cerdas, ambisius, dan punya harisma tinggi. Mereka memiliki jiwa pemimpin dan selalu ingin berada di posisi terdepan dalam berbagai hal, termasuk dalam hubungan asmara. Namun, di balik pesona dan kepemimpinan mereka, ada sisi lain yang sering membuat pasangan mereka merasa resah. Senin Pahing memiliki energi yang besar dalam menjalin hubungan. Mereka adalah tipe yang sangat perhatian dan tahu bagaimana cara memperlakukan pasangan dengan baik. Namun, sifat mereka yang mudah bosan sering menjadi akar dari masalah perselingkuhan. Ketika mereka merasa hubungan sudah mulai monoton atau tidak lagi memberikan tantangan, mereka mulai mencari sesuatu yang baru di luar sana. Kenapa Senin Pahing sering selingkuh? 1. Ambisius dan egois. Kadang mereka terlalu fokus pada diri sendiri dan mengutamakan kebahagiaan pribadi daripada perasaan pasangan. 2. Mudah bosan. Mereka tidak suka hubungan yang stagnan dan cenderung mencari tantangan baru. 3. Daya tarik yang kuat. Pesona mereka membuat banyak orang tertarik, sehingga godaan datang dari berbagai arah. Terus bagaimana cara menghadapi pasangan Senin Pahing? Pertama, buat hubungan tetap menarik dan penuh kejutan. Kedua, beri mereka ruang untuk berkembang, tapi tetap tunjukkan perhatian yang cukup. Ketiga, jangan biarkan mereka merasa terlalu nyaman hingga lupa bahwa kesetiaan itu penting. Weton ketiga yang konon punya kecenderungan berselingkuh. Weton Jumat Wage. Nah, ini dia yang katanya paling bahaya. Orang dengan weton ini dikenal sebagai sosok yang romantis, ramah, dan sangat pandai dalam berkomunikasi. Mereka tahu bagaimana cara membuat orang lain nyaman, dan inilah yang membuat mereka seringkali jadi pusat perhatian lawan jenis. Terus kenapa Jumat Wage sering selingkuh? 1. Cepat bosan dengan satu pasangan, mereka butuh variasi dalam hubungan dan sering mencari pengalaman baru. 2. Sangat ramah dan supel, mudah bergaul dengan siapa saja dan seringkali tidak sadar kalau mereka sedang menggoda orang lain. 3. Tidak bisa menolak godaan, karena kepribadian mereka yang menyenangkan,
banyak orang tertarik pada mereka, dan sulit bagi mereka untuk mengatakan tidak. Berikut ini cara menghadapi pasangan Jumat Wage. Pertama, jangan biarkan mereka terlalu bebas tanpa batasan yang jelas. Kedua, berikan kejutan dalam hubungan agar mereka tidak merasa bosan. Ketiga, jangan mudah percaya jika mereka mulai sering menghilang tanpa alasan yang jelas. Apakah semua weton di atas pasti selingkuh? Nah, ini pertanyaan yang sering muncul di kepala banyak orang. Kalau weton-weton tadi punya kecenderungan buat selingkuh, apakah artinya semua orang yang lahir di weton tersebut pasti tukang selingkuh? Jawabannya jelas, tidak. Ilmu weton dalam primbon Jawa itu sifatnya memberikan gambaran karakter dasar seseorang, bukan menentukan nasibnya secara mutlak. Manusia punya akal dan hati nurani, dan keputusan untuk setia atau tidak itu tetap bergantung pada diri sendiri. Sebagai contoh, seseorang yang lahir dengan weton Jumat Wage memang cenderung mudah menarik perhatian lawan jenis. Tapi, apakah itu berarti mereka pasti selingkuh? Tidak. Ada banyak orang dengan weton ini yang justru sangat setia, karena mereka sadar akan kelemahan mereka, dan memilih untuk mengendalikan diri. Dan sebaliknya, ada juga orang yang wetonnya tidak termasuk dalam daftar ini, tapi tetap saja berselingkuh. Kenapa? Karena kesetiaan bukan hanya soal karakter bawaan, tapi juga soal prinsip hidup, pola asuh, lingkungan, dan pengalaman hidup. Selain weton, ada banyak faktor lain yang mempengaruhi apakah seseorang akan setia atau tidak, antara lain. 1. Pengaruh media dan teknologi. Di era digital ini, godaan semakin besar. Aplikasi media sosial dan chatting membuat komunikasi dengan orang lain jadi lebih mudah, dan seringkali tanpa sepengetahuan pasangan. Jika seseorang tidak punya batasan yang jelas dalam penggunaan teknologi, perselingkuhan bisa terjadi lebih mudah. 2. Komitmen dan kesadaran diri. Pada akhirnya, kesetiaan itu adalah pilihan. Sebuah hubungan akan tetap harmonis jika kedua pasangan memiliki kesadaran dan komitmen untuk saling menjaga. Tidak peduli weton apapun, jika seseorang sudah memiliki prinsip kuat untuk setia, maka dia tidak akan tergoda. 3. Pendidikan dan nilai moral. Orang yang sejak kecil dididik dengan nilai-nilai kesetiaan dan kejujuran cenderung lebih kuat dalam menjaga komitmen mereka dalam hubungan. Pendidikan dari keluarga dan lingkungan sangat berpengaruh. 4. Lingkungan sosial. Jika seseorang sering bergaul dengan teman-teman yang suka bermain api dalam hubungan, maka peluang untuk tergoda juga lebih besar. Sebaliknya, kalau mereka dikelilingi oleh orang-orang yang setia dan menghargai hubungan, maka mereka juga akan cenderung menjaga komitmen mereka. 5. Komunikasi dalam hubungan. Banyak kasus perselingkuhan terjadi bukan karena niat jahat dari awal, tapi karena adanya celah dalam komunikasi. Ketika seseorang merasa tidak didengar, tidak dihargai, atau tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari pasangannya, mereka bisa mulai mencari perhatian dari orang lain. Terus bagaimana nih jika pasangan kita memiliki weton yang rentan selingkuh? Jika pasangan kalian memiliki salah satu weton yang disebutkan sebelumnya, jangan langsung panik atau mencurigai mereka tanpa alasan. Sebaliknya, gunakan pengetahuan ini untuk lebih memahami sifat mereka dan mencari cara agar hubungan tetap sehat. Beberapa langkah yang bisa dilakukan. 1. Bangun kepercayaan yang kuat. Jangan mudah curiga, tapi juga jangan terlalu lengah. Kepercayaan harus dibangun dengan keterbukaan dan kejujuran. 2. Buat hubungan selalu menarik. Jangan biarkan hubungan menjadi monoton. Cari aktivitas baru bersama, lakukan kejutan-kejutan kecil, dan buat pasangan merasa selalu dihargai. 3. Jalin komunikasi yang lebih baik. Jangan biarkan ada kesalahpahaman atau jarak dalam hubungan. 4. Berikan perhatian yang cukup. Banyak orang selingkuh bukan karena tidak mencintai pasangannya, tapi karena merasa kurang diperhatikan. Inti dari kesetiaan. Kesetiaan dalam hubungan bukan tentang tidak adanya godaan, tapi tentang bagaimana kita memilih untuk tetap setia meskipun banyak godaan di luar sana. Semua orang bisa tergoda, tapi hanya mereka yang memiliki prinsip kuat yang bisa bertahan dan tetap memilih pasangannya. Jadi, buat kalian yang punya pasangan dengan weton berisiko, jangan langsung menyimpulkan yang buruk. Justru gunakan informasi ini sebagai alat untuk memperkuat hubungan kalian dan saling memahami lebih dalam. Ingat, weton hanyalah salah satu faktor kecil dalam kehidupan,
sementara kesetiaan adalah pilihan yang harus diperjuangkan setiap hari. Kalau kalian punya pasangan dengan weton yang disebut tadi, jangan panik dulu. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menjaga hubungan tetap harmonis. 1. Bangun komunikasi yang baik, jangan biarkan pasangan merasa kesepian atau tidak dipahami. Dengarkan mereka dengan baik. 2. Jangan biarkan hubungan monoton, variasi dalam hubungan itu penting. Berikan kejutan-kejutan kecil, buat momen-momen romantis, dan jangan biarkan hubungan terasa membosankan. 3. Tanamkan rasa saling percaya, rasa curiga berlebihan justru bisa memperburuk keadaan. Bangun kepercayaan yang kuat agar hubungan tetap langgeng. Jadi, weton memang bisa memberikan gambaran tentang kecenderungan sifat seseorang, termasuk dalam hal asmara. Tapi, kesetiaan itu adalah pilihan, bukan sekadar takdir. Jangan pernah menjadikan weton sebagai alasan untuk berselingkuh, atau mencurigai pasangan tanpa alasan yang jelas. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa saling menjaga, memahami, dan membangun hubungan yang sehat. Setia itu bukan tentang tidak ada godaan, tapi bagaimana kita bisa tetap memilih pasangan kita meskipun banyak godaan di luar sana. Nah, itu tadi pembahasan kita kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian atau pasangan kalian termasuk dalam daftar ini? Atau kalian punya pengalaman menarik seputar weton dan asmara? Yuk ceritakan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi informasi menarik lainnya. Dan yang paling penting, tulis sholawat di kolom komentar biar hidup kita makin berkah. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu budaya dulurku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.